itu yang pecah. Kalau yang pecah itu rata-rata tidak ketemu pecahan tangan Buddha. Ini semuanya asli. Kalau yang batu baru itu diberi tanda. Ada titik putih di tengah batu itu batu baru. Semuanya masih asli 1200 tahun yang lalu. Karena yang asli hilang ditambah, tapi khusus patung Buddha tidak boleh diganti dengan kepala yang baru. Karena nilai kesuciannya hilang, nilai keasliannya hilang, makanya yang tidak ada dibiarkan. Tapi ada usaha mencari kepala-kepala patung Buddha, Tapi belum ketemu. dari 247 itu sudah 56 kepala patung Buddha yang diketemukan. Tapi nggak dipasang, nggak dibuat di museum aja. Beberapa puluhnya sudah dipasang. Jadi ada dari beberapa tempat, ada yang dari luar negeri. Bahkan ada cerita orang dari Inggris, wisatawan yang pernah datang ke Borobudur, melihat kepala patung Buddha yang banyak hilang, itu berusaha mencari sampai dia menemukan satu kepala patung Buddha di pasar gelap Inggris. Aduh, Dia hebat beli sekali. kepala patung Buddha itu, dia khusus datang ke Borobudur, menyerahkan ke Borobudur. Itu salah satu apresiasi yang luar biasa dari wisatawan luar negeri yang sudah datang ke Borobudur dan berusaha mencari. Ada juga peristiwa penggalian sebuah fondasi rumah di bawah pohon bambu. Itu ditemukan 3 kepala patung Buddha sekaligus. Jadi zaman dulu waktu restorasi Borobudur, itu kan masyarakat dihimbau untuk mengembalikan yang mempunyai benda-benda dari Borobudur. Tapi khawatir tidak mendapat ganti untung, simpan dulu, nanti siapa tahu ketemu kolektor yang mau beli mahal. Tapi sampai yang menyimpan itu meninggal, tidak sempat menceritakan ke anaknya. Nah, ketika cucunya membuat fondasi rumah, dia menemukan 3 kepala itu sekaligus dan dikembalikan juga. Jadi ada peristiwa-peristiwa seperti itu sampai mulai banyak kepala patung Buddha. 504 patung Buddha. Kalau kita nanti berkeliling akan melihat perbedaan sikap tangan Buddha. Dan masing-masing sisi mempunyai nama Buddha. Yang bagian timur ini Buddhanya Aksobhya dengan sikap kaki bersila, tangan tertelungkup begini, menggambarkan keteguhan iman. Yaitu peristiwa dalam cerita Sang Buddha ketika Sang Buddha meditasi di bawah sebuah pohon bodhi di malam bulan purnama bulan Waisak, mencari kesempurnaan kehidupan. Dia diganggu oleh iblis Mara. Iblis Mara itu memanah Pangeran Siddhartha. Tetapi ketika panah itu dilepaskan, ketika Sang Buddha memanggil Dewi Bumi sebagai saksi tentang keteguhan imannya, tiba-tiba panah yang dilepaskan itu ketika sampai ke Pangeran Siddhartha berubah menjadi dunia semuanya. Nanti kalau kita ke selatan akan melihat Buddha dengan sikap tangan yang begini, menggambarkan Buddha cinta kasih. Daratna Sambhawa sikap tangannya seperti ini. Kalau kita nanti berkeliling ke barat, nanti ada Buddha Amitabha dengan sikap tangan Buddha yang sedang bermeditasi. Dan di utara nanti akan melihat Buddha Amoghasiddhi dengan sikap tangan Buddha yang sedang menghalau bahaya. Nah, di tingkatan ketujuh, Buddha dengan sikap tangan memberi pengajaran. Di stupa-stupa dengan sikap tangan Buddha memutar roda Dharma. Nah, ada satu lagi yang spesial itu yang di puncak itu Buddha memutar roda ajarannya begini. Terus sebelah kiri ini ada pohon suci, namanya pohon bodhi seperti ini ya. Peristiwa malam bulan purnama bulan Waisak, Sang Buddha meditasi dan mendapat pencerahan, penerangan sempurna. Batu di Candi Borobudur Tidak pakai semen ya. Karena tidak ada rekatan sama sekali. Bagaimana mereka menyusun? Ini baru ya. Kok nggak dititikin, Pak? Oh, ada titiknya ya. Mereka menyusun dengan sistem saling kait-kaitan seperti ini. Kalau kita lihat di lantai, batunya tidak semuanya kotak, tapi dipotong seperti huruf L. Jadi ini sistem saling kait-kaitan antar batu di Borobudur. Terus Borobudur juga dihiasi dengan ukiran-ukiran namanya relief. Relief dasar itu mengenalkan tentang hukum dalam agama Buddha. Namanya hukum sebab dan akibat. Yang kedua ada cerita tentang biografi atau riwayat hidup Sang Buddha, ada peristiwa reinkarnasi Sang Buddha dan sebagainya. Nah, kita lihat nanti di sini
tentang cerita-cerita relief itu seperti apa. Yang pertama ada relief dari kitab namanya Mahakarma Wibangga. Relief di sini menceritakan ada contoh perbuatan baik manusia dan contoh perbuatan buruk manusia. Ya masing-masing perbuatan itu akan dapat buah perbuatan. Ada karma baik, ada karma buruk. Berbuat kebaikan akan dapat kebaikan-kebaikan, berbuat kejelekan akan dapat buah kejelekan-kejelekan. Relief di sini mengajarkan kepada kita pentingnya peduli kepada yang lain. Pak, ini udah diganti belum? Ini masih asli Borobudur 1200 tahun yang lalu. Jadi semua ukiran masih asli. Nah, di situ kita bisa melihat seseorang yang sedang sakit. Ada beberapa temannya yang membantu menyembuhkan. Salah satunya dengan pijat, ada param, dan membuatkan jamu. Relief ini mengajarkan tentang akan ada buah kehidupan sehat, berumur panjang, kalau seseorang peduli kepada yang sakit. Sebelah kiri mengajarkan tentang pentingnya berpikir ke masa yang akan datang. Salah satunya adalah hidup bisa berkecukupan kalau seseorang mau menabung. Bagian ini digambarkan ada satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota. Ini namanya catur warga. Kalau sekarang namanya KB. Perbuatan seperti ini akan membawa kebaikan, yaitu bisa menyimpan. Nah, simpanan yang ada di sini untuk kesejahteraan. Makanya di sini relief digambarkan dengan sebuah keluarga dengan perhiasan yang bagus-bagus. Mahkota, kalung, gelang tangan. Jadi menggambarkan ini kesejahteraan. Di sini juga ada gambaran seseorang yang masih mempunyai semuanya, tapi karena salah, akhirnya habis benda-benda itu untuk menuruti kesenangan-kesenangan duniawi. Kesenangan duniawinya itu seperti apa? Ya biasanya digambarkan dengan berpesta pora, mabuk-mabukan, menghisap candu, menari-nari ketika mabuk. Dari zaman dulu pun sudah ada ya? Ada. Hukum dasarnya adalah setiap perbuatan akan dapat balasan. Nah, kemudian ada tumimba lahir namanya. Bisa kelahiran yang beruntung, bisa kelahiran yang tidak beruntung. Ini contoh kesenangan-kesenangan duniawi yang akan membawa akibat-akibat yang buruk. Semua relief ini berdasarkan kitabnya waktu itu berbahasa Sanskerta. Hurufnya huruf Palawa, tapi huruf itu belum bisa dibaca oleh masyarakat secara umum. Untuk memudahkan mengenalkan ceritanya seperti apa, bahkan dalam cerita gambar atau relief. Yang di situ nanti kita bisa melihat salah satu contoh huruf kuno Borobudur. Nah, itu huruf kunonya. Itu asli Pak ya? Itu asli. Di Borobudur ada mereka 35 tulisan seperti itu. Artinya apa itu Pak? Kalau itu salah satu tulisannya berbunyi Wirupa. Wajah jelek. Artinya wajah jelek. Oh gitu. Di sini menggambarkan tentang ada buah kelahiran yang jelek nasibnya, fisiknya dan sebagainya. Salah satunya kalau hidup itu suka menggosip. Oh, kalau suka menggosip. Buah gosip itu akan membawa kelahiran-kelahiran jelek. Oh iya betul. Masing-masing perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Oh iya betul. Nah, balasan itu yang kemudian namanya reinkarnasi atau tumimba lahir. Kehidupan sekarang ini kita sedang menikmati buah perbuatan kita di masa lalu. Iya. Cuma sebagian besar cerita di bagian paling bawah ini disembunyikan. Kayak gini. Kalau batu ini dibongkar, relief itu berlanjut ke dalam sana. Tapi relief paling bawah yang berisi gambaran manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi terpaksa ditutup. Oh iya. Penyebabnya tidak ada yang tahu secara pasti. Menurut para peneliti yang pernah pertama kali menemukan relief kaki candi ini menyimpulkan mungkin karena 2 sebab reliefnya ditutup. Yang satu teknis, yang kedua moral. Jadi kalau mungkin kalau teknis ini dipasang untuk memperkuat konstruksi. Yang kedua kalau moral mungkin dipasang untuk menyembunyikan kebiasaan-kebiasaan
buruk manusia yang dikhawatirkan akan diikuti oleh seseorang yang belum Generasi, siap, iya, generasi belum berikutnya, siap ya. dalam pengajaran. Ada 160 panel. Satu kotak ini satu panel. Terus foto-fotonya pernah dibuat pada zaman Belanda. Nah, foto aslinya sekarang disimpan di negeri Belanda. Borobudur merupakan akumulasi kebajikan manusia di dalam mencapai kebijaksanaan tertinggi. Di sini dibagi menjadi 3 bagian besar kehidupan rohani manusia. Yang pertama, 2 tingkat paling bawah bernama Kamadhatu. Kamadhatu. Yang artinya alam rohani manusia yang masih dibelenggu oleh keinginan-keinginan dunia. Yang kedua ada 5 tingkat namanya Rupadhatu, yang artinya alam rohani manusia yang mulai terkendali dari pengaruh-pengaruh keinginan duniawi. Yang ketiga ada stupa-stupa yang bernama Arupadhatu, yaitu tingkatan manusia yang sudah mencapai rohani yang paling tinggi. Yang biasa digambarkan dengan tingkatan rohani para biksu. Jadi kalau paling bawah ya manusia biasa yang masih sangat terpengaruh oleh keinginan kesenangan duniawi. Yang tengah itu yang sudah mulai sadar, berusaha mengendalikan. Nah, yang paling tinggi itu yang sudah bisa melepaskan ikatan duniawinya. Sampai seseorang bisa mencapai tataran seperti apa yang dicapai oleh Sang Buddha. Sebelum mencapai kelahiran menjadi Pangeran Siddhartha, pernah terlahir dalam beberapa ratus peristiwa kelahiran yang semuanya adalah kumpulan karma kebajikan. Jadi lahir jadi binatang, lahir jadi manusia, jadi raja, jadi orang miskin dan sebagainya. Semuanya adalah proses-proses mengumpulkan kebajikannya. Nah, yang kedua terlahir menjadi Pangeran Siddhartha yang dikisahkan dalam relief bernama Lalita Wistara. Nah, di balik itu juga ada relief yang lain yang berisi tokoh-tokoh yang disucikan dalam agama Buddha. Yang tadi Sekarang ada orang yang reinkarnasi dari Buddha nggak, Pak? Buddha ini setiap orang itu bisa mencapai tingkatan kebudayaan. Jadi bukan Buddha reinkarnasi, tapi kita berusaha untuk diri kita untuk mencapai tingkatan Buddha. Ya. Jadi seperti itu, bukan Buddha reinkarnasi jadi ini enggak. Jadi hidupnya baik dulu deh. Kita bisa jadi Buddha. Bisa. Belajar melepas Orang dulu. bisa menjadi Buddha. Di masa lalu, di era-era masa lalu, salah satunya kan ada Buddha Gautama, ada Buddha Krakukanda, ada Buddha Kanakamuni, ada Buddha Kasapa. Nanti akan ada Buddha yang akan datang, Buddha Maitreya. Nanti akan ada Buddha Samantabhadra. Jadi itu dalam sebuah perjalanan kehidupan alam semesta ini akan ada Buddha-Buddha yang turun menyelamatkan alam semesta, menyelamatkan umat manusia. Barat juga Amitabha yang digambarkan dengan sikap meditasi seperti itu. Ya, terus begini ibu jarinya. Ibu jari menyatu. Itu apa tuh, Pak? Itu sikap tangan meditasi Buddha seperti ini. Oke. Di wihara kayak gitu juga. Ya. Iya. Cuma yang sulit adalah sikap kaki Buddha dalam bersila. Kalau kita lihat di situ sikap kaki yang bersusun seperti itu, ya itu yang memang Sulit ya. ya sulit. Kalau Buddha itu posturnya kan tinggi. Yang kedua itu tidak gemuk juga. Terus yang ketiga itu lentur. Iya. Nah, ini salah satu patung singa yang tersisa yang paling besar di Borobudur. Sebetulnya ada sepasang singa besar, tetapi sayang sekali ketika kunjungan kenegaraan Raja Thailand di Borobudur zaman Belanda, salah satu pasangan dari singa ini menjadi hadiah pada Raja Thailand tersebut yang bernama Raja Chulalongkorn di Thailand. Berikut 8 gerobak batu-batu candi yang paling bagus, patung Buddha dengan tempatnya atau relungnya, pancuran-pancuran air, bingkai-bingkai relief, gapura-gapura. Semoga nanti mereka tergerak ngembaliin, Pak. Tapi gini, di Thailand benda itu lebih dimuliakan dibandingkan tempat-tempat suci yang lain di Thailand. Iya. Jadi menurut anggapan di Thailand adalah ini lebih tua era peradabannya. Kedua, kadang pendeta-pendeta Buddha Thailand itu
ngobrol seolah-olah dia mengenal daerah ini. Oh, Nah, gitu. terus dia berkeyakinan bahwa dia itu reinkarnasi dari salah satu pekerja Borobudur, pembuat Borobudur. Oh, gitu. Nah, ketika kemudian benda itu ada di Thailand, ya dimuliakan sekali di sana. Iya. Nah, relief yang lain itu kan tokoh yang disucikan dalam agama Buddha. Heeh. Salah satunya ada cerita yang tadi dijadikan tarian, Iya. yaitu pangeran namanya Sudana Kumara yang ketemu dengan bidadari yang bernama Manohara. Dalam sebuah peristiwa, bidadari Manohara itu tertangkap oleh pemburu. Dia mempunyai lasso ajaib, nah tertangkap dan dihadiahkan kepada pangeran Sudana Kumara. Oh. Terjadilah jatuh cinta pada pandangan pertama mereka. Jadi beda alam, Nah, kemudian dibawa ke istana, terjadi pernikahan, tapi karena beda alam orang tuanya tidak menyetujui hubungan itu. Dan dalam sebuah peristiwa, bidadari Manohara disuruh kembali ke kayangan ketika suaminya sedang menumpas pemberontakan. Ketika suaminya berhasil menumpas pemberontakan, pulang mencari istrinya tidak ada. Oh. Ketika ditanyakan ke ibunya, diceritakan bahwa bidadari Manohara kembali ke kayangan. Disusullah oleh pangeran itu. Di kayangan ternyata ada ujian cinta. Ujian cintanya apa? Bidadari Manohara itu punya kembaran 7. Oh. Disuruh memilih mana istrinya. Tapi dalam cerita di situ cinta kasih yang tulus dari pangeran Sudana Kumara itu bisa sekali tunjuk ketemu istrinya. Jadi message yang ada di dalam cerita itu cinta kasih yang tulus antara makhluk yang satu dengan makhluk yang. Dari cerita bidadari Manohara dengan pangeran Sudana Kumara, meskipun mereka berasal dari dua alam yang berbeda, tetapi karena cinta kasih mereka, kemudian mereka bisa menyatu dalam kebahagiaan. Nah, dalam cerita bidadari Manohara dan pangeran Sudana Kumara itu mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain yang akan membawa kebahagiaan. Jadi itu salah satu relief di Candi Borobudur yang berisi kisah tentang Manohara. Seorang bidadari dari alam yang berbeda ketemu dengan pangeran dari alam manusia. Borobudur sisi sebelah barat itu terdapat ribuan potong batu yang batu-batu tersebut merupakan pecahan-pecahan dari peristiwa Candi Borobudur. Misalnya penemuan, reruntuhan, pecah. Ini tingkat kesulitan menyambungnya susah banget. Karena apa? Pecahan-pecahan yang sangat kecil. Dan rata-rata pecahan itu ada gambar, tidak ada gambarnya. Yang masih diusahakan itu di Museum Borobudur. Ada sekitar 10.000 blok batu 10.000 yang kemudian diupayakan mencari pasangan-pasangan batu tersebut. Dan kalau sudah ditemukan pasangannya dikembalikan ke Borobudur. Kalau di sini ada yang lain itu kan peristiwa-peristiwa, misalnya pengeboman Borobudur. Tahun 1985 itu kan ada 11 bom yang dipasang, ada 2 yang meledak. Nah, pecahan-pecahan kecil dari stupa itu juga ada di sini. Nah, itu tingkat kesulitannya kan sangat tinggi. Di jempol, tangan, itu masih disimpan? Ya, itu tetap disimpan karena itu bagian asli dari Borobudur. Oh, iya. Biasanya kan kalau yang sudah di luar-luar batu baru. Sini, Pe. Handuk. Si batu-batu baru yang memang bukan bagian asli darinya candinya. Boy, jadi seperti ini tulisannya seperti ini. Bodi. Pohon Bahasa bodi. latinnya adalah Ficus religiosa. Satu ranting dari pohon bodi di Bodhgaya di tempat Sang Buddha Ini kayak mendapat wayang ya? pencerahan dibawa ke Sri Lanka, dari Sri Lanka ke Borobudur. Daunnya menyerupai gunungan, menyerupai stupa. Kalau dibalik menyerupai hati. Kalau dibalik itu kan seperti hati. Iya. Kalau dikatasin itu seperti bentuk stupa. Makanya kalau Iya. di Thailand itu ujung stupanya tinggi, pagoda, itu karena dari Iya. daun bodil. Ini gunung-gunung apa nih? Ini pegunungan Menoreh. Naik Di delman. sana ada bentuk bukit seperti orang tidur terlentang. Ada seperti muka,
ada Iya, seperti betul. badan, ada seperti kaki yang panjang. Oh iya tuh, itu kayak Iya, iya. Kalau legenda ini arsitek Borobudur Gunadarma setelah selesai dengan karyanya istirahat di sana, menjaga tiduran, tidak pernah bangun jadi bukit penjaga Borobudur. Oh, gitu. Dari atasan itu persis di selatan. Ya, ini seperti itu kayak orang tidur Ya, tuh. kalau posisinya nanti bisa normal naik ke atas lagi itu persis di selatan candi. Jadi seolah-olah Gunadarma yang menjaga karyanya itu candi ini. Desain Borobudur itu Gunadarma namanya. ada kertas desainnya masih disimpan nggak Pak? Kertas desainnya itu kitab namanya Wastu Purusa Mandala. Di situ lengkap dengan metode membuat candi, syarat-syarat di dalam membuat bangunan suci. Kemudian orang-orang yang bekerja itu punya syarat-syarat tertentu. Jadi lama-lama kamu terbiasa. Kunjungan kita berakhir di Borobudur. Setiap pertemuan kan pasti ada perpisahan. Ya, kunjungan yang singkat karena kebetulan saja belum bisa naik sampai puncak. Tapi paling tidak kita bisa mengenal Borobudur. Apa sih pesan Borobudur? Salah satunya apa tadi? Belajar tentang karma baik. Maaf ya banyak kurangan selama menemani di Borobudur. Semoga bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi. Tapi itu bapaknya tuh, Be. Senang jalan kaki. Mau naik, Kak? Naik, Kak! Ini bukan ada yang naik motor, Pak. Itu karyawan. Iya, Kalau sebagai karyawan tuh kayak gini. karyawan. Lain kali kita ada nginepnya di sini aja nih, Manohara. Oh iya di dalam Pak. Ada hotel, ada kolamnya nggak, Om? Kalau di Manora nggak ada. Oh. Tapi kalau malah yang di luar masih di sekitar dekat dengan pasar. Iya, kita juga di di Banyak mana yang kita ada dekat. kolamnya. Tadi di mana kita? Sankara. Oh Sakara, iya Sakara sudah sana. Kalau yang mahal yang situ malam kita lewat tuh. Berapa juta? 18. Oh yang Aman Jiwo. Aman Jiwo itu. Di bawahnya Aman Jiwo yang pelataran. Mau berfoto di atas mobil saya bisa saya fotoin, nggak usah turun. Juga dapat candi Borobudur. Boleh dong. Oh, kali ini mah cuma buat pertunjukan kali Pak ya. Iya, kalau di sini kalau ada event juga event besar biasanya di situ tidak bakal di sini. Jadi kan ini langsung dapat candi Borobudur Pak. Mungkin kalau mau coba anak ada ini event kan bisa juga di sini. Kalau ada konser, ada apa, mau ada yang nikahan, bisa di situ lagi. Oh, nikahan juga bisa. Oh, larang kali, Pak. Tempatnya itu kalau nggak salah saya kalau masih ini sekitar 35. 35 hanya untuk tempat ya? Iya, tempatnya. Untuk beberapa jam kali? Oh, satu lagi. Satu hari ya? Oh, satu hari. Murah lah kalau buat orang pesta. Oh iya, 30. Di keluar ntar di tempat pintu itu tuh oleh-oleh. Udah berapa kali ke sini? Oh, ingat. Ingat kan kamu? Ingat yang Sudah pernah main kenceng juga. Berapa kali? Sudah 3 kali. udah lebih Mak,